Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penambahan partikel menggunakan partikular. Untuk menambahkan partikel, kita perlu membuat layer baru solid dengan warna putih. Kita beri nama partikel. Kemudian dari layer tersebut kita tambahkan efek menggunakan plugin partikular seperti ini. Nah, kita sudah mulai lihat dengan menggunakan partikular kita bisa mendapatkan efek seperti berikut. Sebuah partikel yang jumlahnya banyak. Jadi di sini saya menggunakan solo sehingga kita hanya fokus ke layer partikelnya, lalu dimatikan transparansi mode-nya sehingga kelihatan background-nya. Kemudian kita lakukan pengaturan pada partikelnya. Di sini partikelnya kita pakai mode sphere sehingga kita bisa mengatur size pada dimensi X-nya seperti ini. Kita atur posisinya juga kita atur agak dari kanan bawah sini. Lalu kita atur kelebarannya sampai memenuhi layar. Kemudian untuk ukuran Y-nya di-nolkan, lalu Z-nya dilebarkan juga supaya ada variasi besar kecil. Oke, bisa lihat seperti ini yang bisa dihasilkan. Kemudian kita ingin partikelnya bergerak ke atas, kita bisa menggunakan setting physics, lalu kita atur gravity-nya negatif sehingga dia bergerak ke atas bukan ke bawah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat efeknya saat digabungkan. Nah, kemudian setting selanjutnya yang diinginkan bagian bawah ini inginnya tidak langsung kelihatan, tapi dimulai dari transparan. Untuk mengaturnya kita bisa buka settingan partikel, lalu salah satu yang bisa dilakukan adalah size overlay. Jadi kita bisa atur grafiknya seperti ini. Sehingga kita akan mendapatkan efek di bagian bawah ini partikelnya tidak langsung muncul lalu ke atas. Selanjutnya yang ingin kita atur, kita ingin partikelnya muncul mulai dari keyframe pertama. Nah, dengan settingan yang ada, ini tidak bisa didapatkan. Cara mengakalinya, kita perlu ganti settingan composition-nya melebihi durasi yang diinginkan. Di sini saya lebihkan dilebihkan 10 detik. Lalu kita zoom out. Kita seleksi semua layernya, lalu kita geser 3 detik. Kemudian untuk ngatur rendernya, markernya kita geser ke detik ketiga, lalu tekan B. Kemudian ke detik terakhir, tekan N. Maka kita akan bisa mendapatkan sebuah work area yang durasinya tetap 3 detik, tapi kita punya workspace 10 detik. Salah satu penggunaannya, kita bisa perhatikan di sini partikelnya nggak langsung muncul, tapi kalau partikelnya kita geser, kita select layer partikelnya, lalu kita geser, maka dia akan memulai jauh sebelum areanya dimulai. Jadi seperti ini, jauh sebelumnya sudah muncul. Nah, sehingga sampai di sini dia sudah banyak. Nah, kita perlu extend. Nah, kita lihat di sini dengan digeser, nah, kita dapatkan frame pertama langsung partikel yang penuh.
seperti ini. Nah, itu cara ngatur supaya di keyframe pertama sudah penuh. Nah, selanjutnya kita ingin mendekati keyframe terakhir, dia menghilang. Cara membuat ilusi hilang, kita bisa menggunakan ini settingan jumlah partikel per second. Nah, kita bisa mulai dari sini, jumlah partikelnya 100. Kita keyframe. Lalu kita tekan U untuk melihat keyframe-nya. Kemudian geser ke satu keyframe berikutnya, kita ubah jadi 10. Nah, karena efek dari partikel tidak instan, kita perlu menaruhnya jauh sebelum di titik yang kita inginkan. Misalnya kita inginnya partikelnya sepi saat logo utama sudah mulai muncul. Nah, seperti ini. Maka kita naruhnya di jauh sebelum dia muncul. Tapi di sini terlalu cepat hilangnya. Kita bisa geser seperti ini. Kemudian kita bisa coba lagi sampai dapatkan yang kita inginkan. Tapi secara umum seperti itu, kita bisa mengatur particle rate-nya. Kemudian untuk menambah kompleksitas animasinya, karena partikelnya bergerak, kita bisa mengaktifkan motion blur yang dimiliki oleh After Effects. Kemudian kita toggle ke mode switch, kita aktifkan motion blur untuk layer partikel. Maka kita akan mendapatkan efek seperti ini. Garis-garis yang dibentuk dari partikel yang bergerak. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih menarik dari sebelumnya.